Sebuah pepatah mengatakan, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Tunggu, lebih baik sakit gigi dia bilang. Lebih baik nggak sakit ya kan? Selain nggak harus ngerasain sakit di tubuh, dompet pun nggak harus ikut sakit juga, karena harus ngeluarin biaya rumah sakit. Dan nggak sakit itu adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa kita rasakan. Sakit gigi rasanya emang nyakitin, tapi pernah nggak kalian ngebayangin ada orang yang sakit gigi, tapi rasa sakitnya bisa 2 kali lebih sakit dari sakit gigi biasa? Kalau kalian belum pernah ngebayangin, nggak apa-apa, karena kalian akan menyaksikan langsung sebuah cerita dari orang yang merasakan sakit gigi, di mana rasa sakitnya 2 kali lebih sakit dari sakit gigi biasa. Kenapa rasa sakitnya bisa 2 kali lebih sakit dari yang biasa? Emang apa bedanya sama sakit gigi pada umumnya? Jadi waktu gua masih kecil, gua tuh suka banget makan makanan manis dan minuman manis. Karena hal itu gigi gua jadi rusak. Tapi anehnya sejak kecil gua nggak pernah ngerasain yang namanya sakit gigi. Bukan hidup namanya kalau semuanya baik-baik aja. Ada waktu di mana sebuah insiden terjadi. Waktu itu gua masih bocah sekitar kurang lebih umur 4 tahunan. Gua ngeliat orang dewasa sedang membersihkan kupingnya dengan cotton bud. Karena saat itu gua masih kecil, polos, suci, dan bodoh. Jadi gua penasaran, mau coba ikut bersihin kuping pakai cotton bud. Tapi masalahnya gua nggak punya cotton bud. Pikir gua kalau minta pasti nggak bakal dikasih. Waktu itu gue juga lihat tetangga gua bersihin kupingnya pakai bulu ayam. Setiap bulunya dicabut dari kuping, badannya bergetar hebat, penuh kenikmatan. Gue penasaran banget sensasi apa yang dirasakan setelah membersihkan kuping sampai tubuhnya bisa ikut menggeliat begitu. Karena rasa penasaran yang tinggi, gue semakin mau coba bersihin kuping gue sendiri. Kenapa penasaran banget? Emang dari kecil kupingnya nggak pernah dibersihin sama orang tuanya? Jelas pernah, tapi kalau dibersihin orang lain tuh rasanya sakit. Jadi kali ini gue mau coba bersihin sendiri. Karena saat itu gue nggak punya cotton bud dan kalau minta nggak dikasih. Solusi yang ada di pikiran gue saat itu adalah gue mau cari cotton bud bekas yang mereka buang. Terdengar agak jorok, tapi ingat waktu itu gue masih kecil, jadi maklumin aja lah. Setelah mencari ke kanan dan ke kiri, gue nggak nemu apa yang gue cari. Yang gue temuin adalah sepotong batang lidi, karena bentuknya hampir mirip sama cotton bud, sama-sama panjang dan kecil. Tanpa pikir panjang, gua ambil lidinya, gua masukin ke kuping dan gua sodok kuping gua pakai lidi itu. Cairan merah mengalir dari lubang kuping. Rasa sakit yang sangat teramat menjalar ke kepala. Gua nangis teriak kesakitan. Orang-orang yang mendengar tangisan gua membuat mereka penasaran. Mereka datang menghampiri sumber suara. Kebetulan di antara mereka ada orang tua gua juga. Dan ketika orang tua gua ngelihat ada cairan merah keluar dari kuping gua, mereka jadi panik. Panik menjadi-jadi karena orang-orang di sekitar juga membuat suasana semakin ricuh. Gua dibawa ke rumah sakit sama orang tua gua naik motor. Di sepanjang jalan gua cuma bisa nangis karena nahan rasa sakit. Samar-samar diingatan jalan menuju rumah sakit itu. Bahkan sampai sekarang gua gak tahu rumah sakitnya. Gue juga lupa itu rumah sakit atau klinik. Waktu itu gua kurang ngerti. Sesampainya di rumah sakit, gua nunggu dan diperiksa. Gua duduk di bangku yang gede banget. Kuping gua dimasukin alat dan terlihat di layar monitor kondisi kuping gua saat itu. Ini adalah pengalaman yang gak bisa gua lupain. Di sisi lain ini pengalaman buruk, tapi di sisi lain gua cukup terpukau karena ini kali pertama gua bisa lihat kondisi kuping gua. Sesampainya di rumah, kuping gua bengkak sampai ke area pipi sebelah kiri. Karena kuping yang luka emang di sebelah kiri. Bengkaknya juga cukup lama, hampir sebulanan. Dan tiap pagi kuping gua harus dikasih obat kuping. Obatnya itu ditetesin ke kuping. Karena obatnya mengendap di kuping, jadi beberapa kali harus dibersihin juga. Caranya, ujung kain bersih diperintir sampai runcing dan dipasukin ke kuping. Kalau kalian tanya kenapa bersihinnya nggak pakai cotton bud, gue juga nggak tahu kenapa. Dan insiden ini bagusnya nggak sampai bikin kuping gue budek sebelah. Ini bukannya ngebahas sakit gigi, kok jadi ngebahas sakit kuping? Emang kuping bagian dari gigi? Nah, jadi beberapa tahun sejak insiden itu, gue udah jadi bocah SD. Karena gue masih suka makan makanan manis dan minuman manis, dan udah jadi kebiasaan juga.
Alhasil gigi gua rusak dan kali ini gua ngerasain sakit gigi. Kadang tuh setiap pulang sekolah gua pakai koyo di pipi. Pakainya pas di rumah aja karena kalau di sekolah gua malu. Tapi karena sakit giginya nggak hilang-hilang dan lama-kelamaan sakit giginya tuh semakin sakit dan mengganggu sampai bikin pipi gua bengkak sampai ke kuping juga. Mungkin karena pipi sama kuping jaraknya dekat. Kuping yang gua kira udah sembuh itu kumat lagi. Rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk jarum. Udah ngerasain sakit gigi, sakit kuping, sakit kepala, gak cuma sakit fisik aja, mental gua juga ikutan sakit. Inilah yang menyebabkan sakit gigi yang gua alami. Rasa sakitnya bisa 2 kali lebih sakit dari sakit gigi biasa. Karena sakit gigi ini bikin gua sampai nggak sekolah beberapa hari. Orang tua gua memutuskan buat bawa gua ke tempat periksa kuping, buat periksa kuping dan ke tempat tambal gigi. Setelah giginya ditambal, gua pun gak ngerasain sakit gigi dan kuping gua pun gak sakit lagi. Sejak sakit gigi ini, gue dilarang buat makan makanan panas dan dingin secara bersamaan. Dan gue juga gak dibolehin terlalu sering makan bakso, mie, dan minum es. Kalau balik mengingat pepatah, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, gua tetap lebih milih nggak sakit. Kini bertahun-tahun telah berlalu sejak insiden kuping dan sakit gigi yang gua alami. Ternyata tambalan di gigi gue itu terkikis dan tambalannya hilang, menyebabkan gigi gua punya masalah baru yang cukup serius yang mengharuskan gua untuk pergi ke dokter gigi. Dan ya, segini dulu video kali ini. Jika kalian suka videonya, bisa like, komen, dan subscribe biar gua makin semangat bikin kontennya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.